Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah, alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena pada pagi yang barokah ini kita senantiasa tetap sehat, senantiasa tetap bisa melaksanakan kewajiban kita belajar untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Nah, anak-anakku sekalian, sementara dalam keadaan PPKM, kita harap tetap menjaga protokol kesehatan di rumah saja, kemudian meningkatkan imunitas dengan makan makanan yang sehat, olahraga ya di rumah. Kemudian jangan lupa selalu pakai masker jika hendak keluar. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana eh, menggerakkan tubuh oleh organ aktif terhadap organ pasif kita ya. Nah, tubuh manusia itu kan terdiri dari organ pasif dan organ aktif. Organ tulang yang digerakkan oleh otot. Nah, ini kita patut bersyukur karena bisa menjadi manusia yang atau makhluk hidup yang sempurna. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan tentang Indonesia dengan kepadatan penduduknya. Artinya negara Indonesia itu kan terdiri dari beberapa pulau, terdiri dari beberapa provinsi. Nah, di situ jumlah penduduknya kan tidak sama antara penduduk di Jawa, penduduk di Bali, penduduk di Kalimantan, penduduk atau jumlah penduduk di Sumatera, di Papua itu tidak sama. Oleh karena itu bisa dihitung jumlahnya, kemudian dihitung dengan luas daerahnya per kilometer persegi, barulah itu disebut dengan kepadatan penduduk. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah, tujuan kita belajar pada hari ini eh, mengetahui tentang pulau mana atau bagian dari provinsi mana di Indonesia ini yang mengalami kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi itu artinya jumlah penduduknya banyak dibanding dengan area daerahnya ya itu ya. Nah, di sini ada ilustrasi gambar perbukitan, gunung, hutan ya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya dikaruniai oleh Tuhan, sumber daya alamnya itu banyak, sangat beragam, melimpah. Di Indonesia itu kalian mau menanam apa, insya Allah tumbuh. Gitu ya. Di Indonesia itu alamnya beragam. Ada sungai, ada laut, ada danau, ada parit, ada muara, ada gunung, ada pegunungan, dataran rendah, datar ya, ada waduk, ada perkotaan, perdesaan, perhutanan, perikanan, dan seterusnya. Jadi Indonesia itu benar-benar negara yang lengkap, negara yang sumber daya alamnya sangat luar biasa. Nah, potensi alamnya itu sangat besar. Nah, ini perlu disyukuri ya. Kemudian coba kalian pahami ilustrasi ini ya. Nah, di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memerhatikan lingkungan alam sekitar. Nah, ternyata di sebelah timurnya itu ada sungai yang mengalir dengan jernih. Di sebelah barat ada ladang, di sebelah utara ada bukit, di sebelah selatan ada tumbuhan-tumbuhan dengan satwa dan seterusnya. Jadi Bene mengatakan bahwa dia itu sangat bersyukur, beruntung hidup di Indonesia. Tanahnya subur, alamnya luas, kaya.
Kemudian Pak Anto menjelaskan bahwa kekayaan di Indonesia itu tidak saja alamnya, tetapi jumlah penduduknya itu dari belasan ribu pulau Indonesia itu sudah lebih dari 254 juta jiwa. Jadi penduduk Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, sekali lagi Pak Ali sampaikan bahwa jumlah penduduk di setiap pulau itu enggak sama. Nah, pulau mana yang banyak penduduknya sedangkan areanya sedikit itu dikatakan padat. Perhitungannya adalah setiap kilometer persegi. Nah, silakan kalian amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia ya. Jadi berdasarkan provinsi. Jadi di negara kita itu ada 34 provinsi. Nah, Pak Ali akan menjelaskan peta ini ya. Akan menjelaskan peta ini. Kita baca peta. Nah, ini kita ya. Kepadatan penduduk per orang per kilometer. Penduduk orang per kilometer persegi. Jadi kalau warnanya hijau tua, itu di dalam 1 kilometer persegi penduduknya kurang dari 10. Jadi kalau kalian gambar atau berada di lapangan, diukur ke kanan sekilo, ke barat sekilo, ke selatan sekilo. Nah, kemudian di situ penduduknya itu kurang dari 10, itu warnanya hijau tua. Sedangkan hijau itu kisaran penduduknya setiap kilometer persegi itu ada 10 sampai 49 orang. Warna hijau muda ya selanjutnya itu kisaran penduduknya berada di angka 50 sampai 99 orang. Kemudian warna kuning itu jumlah penduduknya setiap kilometer persegi adalah 100 sampai 199 orang. Di warna coklat muda itu ya, coklat muda itu penduduknya berjumlah 200 sampai 599 orang setiap kilometer persegi. Kemudian coklat ini sudah padat ya, sudah padat. Ini 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Kemudian warna merah itu lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Nah, kita bisa cek di peta ya, di peta. Ternyata warna hijau tua ya, hijau, coba perhatikan ya. Warna hijau tua ada pada daerah sini. Nah, Papua Barat. Papua Barat itu hijaunya hijau tua. Berarti di sini penduduk sangat jarang. Luas daerahnya luas sekali, kemudian penduduknya sedikit. Maka ketika dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas daerah, maka setiap 1 kilometer persegi penduduknya kurang dari 10 orang. Kemudian yang hijau rata-rata banyak di luar Jawa ya. Yang hijau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Sumatera kecuali Sumatera Selatan, kecuali Lampung, kecuali Sumatera Utara itu hijau. Artinya jumlah penduduknya itu berkisar antara 10 sampai 49 orang per kilometer. Atau ada yang berada di antara 50 sampai 99 orang per kilometer. Nah, ada yang memiliki jumlah penduduk di Sumatera Barat itu berkisar
100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Termasuk di Sulawesi yang warna kuning ya. Nah, sedangkan di NTB, NTT warna coklat muda, dia di sana itu penduduknya berkisar 200 sampai 299 orang per kilometer. Ternyata di Pulau Jawa dan Bali, perhatikan, Pulau Jawa dan Bali. Nah, Pulau Jawa dan Bali ini warnanya sudah coklat. Sudah coklat, oranye ya, oranye tua. Ini menandakan bahwa jumlah penduduknya itu sangat padat, yaitu berkisar 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Artinya, jika orang di Jawa itu dikumpulkan dalam satu lapangan 1 kilometer persegi, isinya itu 600 sampai 1299 orang. Ini sangat padat. Kesimpulannya, yang paling padat itu adalah penduduk di Pulau Jawa dan Bali. Di Pulau Jawa itu ada provinsi apa? Jawa Barat, DKI malah merah ya. Nah ini DKI Jakarta merah. Artinya di DKI itu lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Jadi yang paling padat provinsi DKI. Ya, kalau yang padat sekali itu di provinsi yang berada di Jawa dan Bali, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, termasuk Madura, kemudian Bali. Nah, DKI menempati peringkat pertama dengan merah. Itu karena di DKI Jakarta, di Jakarta itu penduduknya sangat banyak sekali. Sehingga kalau penduduk dikumpulkan dalam area 1 km persegi, itu isinya kepadatannya 1299 lebih. Nah itu ya. Nah ini kalian sudah tahu, bisa menjelaskan. Nah berdasarkan peta dan penjelasan Pak Ali, tolong kalian jawab ya, dijawab nanti disampaikan di Google Classroom. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Nah, tadi sudah dijelaskan. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Juga sudah dijelaskan ya. Kemudian berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Nah, ini kalian bisa mencari informasi di buku ajar, di internet, di koran dan seterusnya bisa. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, ini juga bisa mencari informasi lanjutan ya. Kemudian berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Berarti provinsi kita adalah Jawa Timur. Oke ya. Nah, ini bisa dicari informasi kalian di internet dan seterusnya ya. Nah, kalian menjawab bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk pertanyaan. Nanti bisa dilihat di Classroom. Kemudian lihat persebaran suku-suku bangsa negara kita ya. Warnanya sangat banyak sekali. Mulai dari merah, merah tua, pink, oranye, coklat, hijau, hijau tua, hijau muda ya. Warnanya sangat banyak. Nah, warnanya sangat banyak sekali. Jadi penyebarannya sangat banyak. Warna merah dan seterusnya. Nah, kemudian coba kalian pasangkan antara pulau dengan suku. Misalnya yang pertama Pulau Jawa, sukunya gambar sukunya yang mana dipasangkan, ditarik ya. Ditarik menggunakan
garis gitu ya. Kemudian Sumatera sukunya mana, ditarik menggunakan garis. Kalimantan, Sulawesi, Papua, kemudian dan seterusnya hingga Bali ya. Nah, bagaimana caranya ini, Pak? Caranya adalah buku kalian di rumah difotokopi. Nah, ya. Kemudian setelah difotokopi, kerjakan ditarik dengan pensil atau spidol atau bolpen. Nah, setelah dijawab, setelah ditarik, setelah dicocokkan, dijodohkan, maka kertasnya difoto, kemudian disetor di classroom, gitu ya. Baik, demikian anak-anak. Kemudian ini ada peta persebaran agama di Indonesia. Ada Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Jadi menurut persebarannya di negara kita itu sangat kaya dengan keadaan alam, suku dan budaya, serta agama. Maka kalian bisa mencari tahu tentang agama apa saja yang berada di Indonesia dan di pulau mana mayoritas. Kalian bisa menyebutkan agama Islam paling banyak di pulau apa dan seterusnya ya. Agama Kristen paling banyak, agama Buddha, agama Hindu paling banyak di pulau apa. Nah, ini silakan kalian lebih banyak lagi untuk belajar. Nah, anak-anakku sekalian di rumah, yang paling pokok ada 2 kegiatan yang mesti kalian dilakukan. Nanti juga disampaikan di classroom bagaimana menentukan jumlah penduduk yang padat, kepadatan penduduk, dan menjodohkan suku bangsa ya, suku bangsa dengan tempat tinggal mereka atau kepulauan yang mereka diami. Saya kira demikian anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita sehat senantiasa dan tetap bisa belajar menjadi anak yang hebat, rajin membaca. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.